Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan petunjuk dan diberikan hidayah sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat subuh pada pagi hari ini dengan berjamaah. Itu merupakan nikmat yang besar jika dibandingkan dengan dunia seisinya, tidak ada apa-apanya. Karena sholat sebelum subuh atau sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya itu macam-macam, banyak sekali. Di situ ada emas berlian, di situ ada orang pintar, ada dermawan, macam-macam. Dan sholat fajar itu atau sholat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Dunia seisinya ada orang kaya, ada orang terkenal, ada artis. Nah, itu lebih baik. Sholat 2 rakaat lebih baik dari itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Sholat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah kita, sholli tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh keluarganya, dan seluruh pengikut-pengikutnya, dan kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Amin. Dunia ini sudah digilirkan oleh Allah. Semua digilirkan sebagaimana yang disebut dengan roda kehidupan. Roda kehidupan kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Enak yang di atas ya, kadang di atas, kadang di bawah. Itu memang realita kenyataan kehidupan ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyam saskum qarhun faqad masal qauma qarhun mislu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa liya'lamu Allahu alladziina aamanu wa yattakhidhu minkum syuhada wallahu la yuhibbul dzalimin. Iyam saskum korhun, ketika menimpa kamu korhun, luka ketika perang Uhud ya. Faqad masal qauman korhun mislu, sungguh mereka juga tertimpa luka ketika perang Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kejayaan, kekayaan, kemenangan kami gilirkan antara manusia. Jelas digilirkan, jadi ayatnya jelas. Nah, digilirkan. Waliya'lamallahu alladziina aamanu wal yattakhidhu minkum syuhada. Agar Allah tahu di antara kalian itu orang-orang yang beriman sejati, dan agar Allah itu menjadikan kamu sebagai syuhada. Allahu la yuhibbul dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
dunia ini memang digilirkan kejayaan atau kemenangan atau kekayaan atau kesuksesan itu digilirkan. Jadi seperti roda kehidupan Bapak Ibu ya. Kadang di bawah, kadang di atas. Roda itu ada dua. Yang satu roda terbuat besi dari besi, yang kedua roda terbuat dari karet. Kalau roda dari besi itu harus sama-sama dari besi alasnya atau jalannya, sebagaimana kereta api gitu ya. Itu alasnya atau jalannya juga dari besi. Kalau diturunkan dari rel, wah rusak ya jalannya. Kok roda kereta api kok jalannya di aspal itu ya rusak ya. Kalau roda dari karet ban itu lurus di kemana-mana bisa, di tanah bisa, di lewat besi juga bisa, lewat aspal juga bisa, batu-batuan juga bisa. Tinggal kita pilih roda kehidupan mau roda yang besi atau roda yang karet ya. Kalau roda yang karet berarti hidup itu harus lurus. Mau mencapai tujuan itu tidak harus kaku seperti kereta api itu kaku ya. Tapi sampai tujuan sampai. Tapi kaku. Nah, kita jadilah seperti roda karet yang lurus. Artinya apa? Dalam hidup itu untuk menggapai 10 itu tidak harus 5 tambah 5, tapi bisa 9 tambah 1, bisa 8 tambah 2, 7 tambah 3, 6 tambah 4, 5 tambah 5. Nah, itu terus ya itu tuh. Jadi ketika kita itu berpengetahuan luas ya, ketika ternyata kehidupan itu seperti roda yang berputar, kita tidak akan kagetan ya. Memang seperti itu hidup di dunia itu ya. Hidup di dunia itu seperti itu. Memang diciptakan Allah dunia itu istilahnya jelai, dunia itu jelai. Supaya manusia itu apa? Supaya manusia itu tahu yang tidak jelai itu surga ya. Karena surga itu tempat yang tidak ada susah sedikit pun. Dan supaya manusia itu tahu bahwa yang tempat yang paling sengsara itu adalah neraka. Tapi dunia itu sesuatu yang ya seperti ini ya, kadang senang, kadang susah ya, kadang menang, kadang kalah ya. Sebagaimana Rasul di dalam ayat tadi terjadi ketika perang Uhud ya, Nabi Muhammad itu kalah ya. Nabi Muhammad kalah ya. Nabi Muhammad dan pengikutnya kalah. Bagaimana rasanya kalah itu? Ya sakit ya. Secara psikolog sakit, kalah itu. Padahal ini dalam kebenaran, kok kalah? Sakit secara psikologi ya. Dalam kebenaran, di atas ridho Allah kok kalah? Sakit itu. Para sahabatnya Rasul juga gitu kalah gitu, sakit itu. Maka Allah menghibur mereka juga pernah kalah ketika di perang Badar. Ketika di perang Badar itu jumlah pasukan Rasulullah hanya 313, sementara jumlah musuh 1000 lebih ya. Tapi menang ya kan. Nah, dalam hadis besok ketika terjadi kiamat itu Imam Mahdi itu juga membawa pasukan sejumlah 313 sebagaimana pasukan Rasulullah ketika perang Badar. Nah itu. Nah sekarang di Timur Tengah sudah perang itu sudah digilirkan oleh Allah ya, digilirkan. Memang sejarah itu berulang-ulang terus. Cuma kita tinggal introspeksi diri ya. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Hidup itu sebenarnya berulang-ulang. Kita lihat ya, tiap hari kita juga berulang-ulang gitu. Tidur di tempat yang sama, makan di tempat yang sama, ke kamar kecil tempatnya juga sama itu, kerja tempatnya sama, besok diulang terus itu terus
terus cuma ulang-ulang gitu ya. Cuma ulang-ulang ini kalau dia aja betul yang ini kalau begitu kalau di PNN WC yang dulu PNN WC sama gitu. Terus-terusan diulang-ulang. Tapi kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran, kejadian itu dari awal itu berulang-ulang. Tapi kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran, kita lupa. Oh, dulu pernah terjadi seperti ini, dan saya bisa mampu melewati ya. Masalah ini persis pernah saya alami. Dulu saya bisa melewati masalah ini. Nah itu jadi pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Untuk itu mari kita bersama-sama introspeksi dan kilas balik ya. Ini momentum Ramadan. Apakah kita ini sudah hari ke-19 ya? Atau 18? 19 ya. Kita kalau kilas balik ya, dari hari pertama sampai di 19 ini kira-kira kita banyak baiknya apa banyak nganggurnya, banyak ibadahnya apa banyak nganggurnya apa banyak tidurnya ya. Ini masih kita perbaiki lagi, masih kurang lebih ya 9 hari atau 10 hari ya, kita perbaiki. Dan ini ada momentum namanya 10 hari akhir. Itu adalah momentum di mana Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggang, yaitu iktikaf ya, di masjid selama 10 hari yang terakhir. Nah, di sini diadakan iktikaf ya, iktikaf mandiri saja gitu. Kalau di Joko kalian itu iktikaf memang berjamaah ya, dibiayai ya, bayar ya. Nanti di situ di selama 10 hari ya. Di kampung saya, karena di kampung saya juga ada iktikaf ya. Itu juga, tapi di kampung saya, utara kampung saya itu ya, itu juga berbayar juga ya, berbayar. Sini iktikaf mandiri ya, untuk menggapai ridho Allah, untuk mencari malam Lailatul Qadar ya. Demikian saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua puasa kali ini menjadi puasa yang berhasil, sehingga menjadi predikat kita orang yang bertakwa, sehingga kita menjadi orang yang mulia dunia dan mulia akhirat, bahagia dunia dan bahagia akhirat, selamat dunia dan selamat akhirat, diberikan umur panjang yang bermanfaat, diberikan rezeki yang barokah manfaat, diberikan rezeki yang luas banyak dan barokah, diberikan anak turun yang soleh dan solehah, dan akhirnya kita semuanya berkumpul di surga yang Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin wa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.